Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham dari sektor consumer. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama, ada ICBP yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 2,04% ke harga 7.175. Kalau dilihat transaksi asing, Kamis kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di ICBP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waduh ICBP jelek ya. Ternyata gagal bertahan di 7.400 dan dia turun dan masuk lagi ke dalam downtrend channelnya ini ya. Jadi dia gagal. Apakah akan membentuk double bottom? Bisa jadi asalkan Senin kembali rebound. Kalau dilihat dia turun dengan volume besar. Harus ada perlawanan di area 7.175 ini ya. Kalau ternyata hari Senin lanjut turun arahnya 7.000. Dan kalau dilihat di story sebelumnya ya area 7.000 itu area neckline juga ya. Dulunya itu double bottomnya. Jadi ke situ arahnya untuk ICBP kalau jebol. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Juga susah cari profit di saham ICBP ya. Naik-naiknya cuma tipis dan resikonya lebih besar. Kenapa saya bilang resiko lebih besar? Lebih bisa potensinya turun. Dan kalaupun mantul tipis nggak enak. Mending di saham-saham yang lain komoditas. Dia turun mantul kan lumayan 3-4%, 5%. Kalau ini mantulnya paling 1%. Kalau nggak 1,5% atau mentok 2%. Jadi hindarilah kalau Bapak Ibu untuk di swing trade atau disimpan 3-6 bulan ke depan, ya seharusnya ini harga mulai menarik ya untuk dicicil dulu. Ya harus punya strategi juga bagaimana caranya agar nantinya punya average yang lebih bagus saat dia rebound itu profitnya bisa lebih besar. MACD-nya mengarah ke bawah tapi saham terus turun, ya semoga aja ada pantulan nih di 7.200 ya. Harus ada tuh biar double bottom dan masih bisa konsolidasi area ini. Kalau Bapak Ibu berminat swing trade 1-2 minggu 5% ya tinggal cut loss saja. Kalau dijebol 7.000, risk rewardnya 1:1, turunnya 5%, naiknya juga 5%. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 6.125. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah kalau INDF ini bertahan ya, bertahan di neckline-nya juga bagus nih. Cuman ya tergantung lah ya. Ini dia sepertinya gagal lewat dan supportnya ada di 6.000 karena naik turunnya ini 200 poin aja. Jadi seperti ini ya. Jadi apakah bisa spek buy sekarang? Mending wait and see aja dulu. Walaupun koreksinya volume kecil. Lebih baik spek buy tunggu dia breakout. Tutup di atas 6.200. Mending beli di atas sekalian. Atau sekalian di 6.000 ini. Harga sekarang nanggung. Takutnya dia cuma naik uji-uji 6.200 turun lagi ini. Cuman 1,5% turun. Dan cut lossnya cukup dalam kan. Kalau jebol 6.000 cut lossnya 4%. 3-4%. Mending di bawah sekalian. Nih. Kalau profitnya 3% kan lumayan. Cut lossnya cuma 1,5%. Jadi rewardnya 1:2. Wait and see aja dulu. Sabar. Atau kalau hari Senin dia kembali rebound 6.200 itu baru ada peluang untuk bisa melanjutkan uptrend. Nah ini kebetulan kan dia kesentuh nih tadi dan gagal ya. Oh enggak. Ya 6.200 6.300 lah double bottomnya ini. Bawah ini 5.800. Nah kalau dia break 5.800 lanjut tuh uptrend. Jadi ada peluang juga ICBP melakukan perlawanan di area 7.200 dan rebound ya. Nggak turun ke 7.000. Bisa terjadi kalau INDF besok Senin atau Selasa rebound dan minggu depan bisa tutup di atas 6.300 6.400. Jadi seperti itu. Untuk INDF langsung saja ke saham ketiga ada UNPR yang hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,16% ke harga 3.400. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi ya, nggak ada apa-apa. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR ternyata jebol ya, gagal bertahan di 3.500. Jadi menurut saya ini udah jelek ya. Kecuali ya ada kecualinya. Namanya market tuh dinamis. Minggu depan breakout dan minggu depan nggak boleh turun dari 3.400. Toleransi 3.350. Turun dari itu berarti lanjut turun. 3.000
arah untuk UNPR. Jadi bisa indikasi pola dead cat bond dan turun lebih dalam. Jadi kalau mau bagus Senin atau Selasa harus kembali ke 3.500 dan nggak boleh turun dari 3.400. MACD-nya memberikan sinyal kurang bagus, membentuk dead cross ke bawah walaupun masih arahnya ke atas ya. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan volume saat koreksi kecil. Ya konfirmasinya Senin harus rebound, minimal tutup 3.500. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat ada MSP yang hari ini ditutup di harga 895 menguat 0,56%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSP apakah ada sinyal pembalikan arah? Kalau dilihat ya masih bisa ditoleransi ya, karena masih 2-3 tick di bawah support, yaitu masih ideal menurut saya. Masih ada peluang untuk kembali naik, tapi kuncinya ya Senin harus kembali ke 900. Tapi ini saham downtrend dan strong downtrend ya. Nih, dia mematahkan tren downtrendnya, ini sempat ya retest, ya harus memberikan sinyal yang bagus. Minggu depan harus jadi ini swing low, nggak boleh lagi turun dari low-nya hari Rabu itu di 880. Jebol itu berarti lanjut turun lebih dalam. Kalaupun minat untuk trading cepat atau seminggu ke depan, siapa tahu dibawa sampai 920, 930 itu ya, yang penting cut loss kalau dijebol 880. Tapi ini saham strong downtrend ya, high risk, harus cut loss ketat. Kalau nggak rela cut loss ya jangan masuk di HMSP ya. Kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam. Ini memang sudah turun dalam ya. Bahkan ini sudah jauh dari harga wajarnya. Mungkin kalau dia balik ke harga wajarnya bisa naik sekitar 100-130% ya dari harga sekarang. Jadi seperti itu ya. Untuk HMSP wait and see aja dulu. Lebih baik cari saham lain. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 1,29% ke harga 30.600. Tapi lihat bid offernya sangat-sangat tipis. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM sedikit ada akumulasi, tapi nggak beda jauh. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM gagal lagi lewat ya, dan masih sama analisa saya sebelumnya. Dia masih konsolidasi, yang penting jangan turun dari 30.000, itu aja. Tapi ini nggak menarik. Memang dia konsolidasi, cuman nih bid offernya tipis ya. Jadi ya hindarilah, mending saham lain bagus. Bid offer tipis ya mending UNTR, kalau nggak ITMG. Kan saham-saham komoditas ada tuh bid offernya tipis tapi lebih menarik. Jadi seperti itu aja untuk GGRM, masih konsolidasi dan hati-hati kalau jebol 30.000. Langsung saja ke saham ke-6 ada Mayor yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 1,51% ke harga 1.620. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor kemana arahnya? Ini Mayor juga jelek ya. Kenapa saya bilang jelek? Dia gagal bertahan di 1.700 ya. Waktu itu saya rekomendasikan memang ada di 1.650, 1.670. Dan sempat profit juga ya. Ya harusnya Bapak Ibu jual dulu. Kalau dia jebol lagi 1.700 nih, harusnya udah lumayan profit 5%. Atau kalau Bapak Ibu ada beli yang di atas 1.700, cut loss-nya tipis saja tuh, paling 3% udah cut loss saja, karena dia gagal dan MACD-nya juga mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan terus turun. Jadi seperti itu untuk Mayor. Ini belum menarik, tapi kalau dihapus gambaran barunya bisa jadi seperti ini. Dia konsolidasi nih ya. Ya kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi, jangan jebol 1.600 itu ya. Jebol itu lanjut turun lebih dalam. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham ketujuh ada Aisyah yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 175 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah ada sedikit akumulasi, tapi tipis juga ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah juga menurut saya ini jelek. Dia ini lagi konsolidasi, jadi lebih ke wait and see aja dulu lah. Belum ada sinyal bagus sepertinya untuk consumer bulan ini, dan mungkin bulan depan juga masih belum bagus. Tapi lihat bulan depan, karena ada sell on May go away, ya lihat aja.
nggak pasti juga ya. Yang penting lihat teknikal. Tapi untuk saat ini Aisyah itu masih kurang bagus teknikalnya, kecuali nanti Aisyah itu sudah bisa breakout 180-nya ini 185 186 baru bagus ya. Selama di bawah ini ya sekalian beli di bawah aja 170, mantul dikit 2-3% 4% jual. Tektokin aja daripada Bapak Ibu berharap profit besar, ya sayang karena akan dibawa naik turun di situ-situ aja. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham ke-8, ada Hoki yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 155 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga tipis, memang ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Hoki juga masih konsolidasi, supportnya 150 dan resistannya 160. Dia tektokan aja di area ini. Jadi belum saatnya juga sepertinya untuk Hoki ya. Saya pernah spek buy Hoki itu ya, saya rekomendasikan saat dia breakout 164 nih, saat candle merah saya suruh spek buy ya, cut lossnya di 157 kalau nggak salah ya, saya suruh cut loss saja. Ternyata dia gagal lewat, ya udah cut loss dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk Hoki masih konsolidasi. Kalau mau bagus, Hoki harus sekali lagi kalau bisa breakout 164 dan tutup di atas itu bagus, peluang 180 menguji EMA 200-nya ya. Kuncinya di atas 164 breakout, siap-siap tuh rally. Seperti itu untuk Hoki. Langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang hari ini ditutup menguat 0,33% ke harga 1495. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi, kayaknya ini crossing aja ya. Ini ada akum EP tapi yang jual juga besar nih. AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, volume besar tapi sahamnya nggak kemana-mana ya. Beda cerita kalau volume besar tapi sahamnya naik. Ya bisa aja itu tadi seperti yang saya bilang crossing. Nah, kalau mau beli atau tektokan di ULTJ, tapi saya tidak sarankan karena ini sahamnya nggak liquid, bid over tipis nih ya. Ya coba aja antri di 1475 sampai 1460. Kalau dia naik syukur. Dan apakah ada peluang naik untuk ULTJ? ULTJ volume besar tapi sahamnya nggak kemana-mana ya. Ya itu crossing sepertinya. Kecuali Senin atau Selasa dia break 1500, ya ada peluang bagus lah. Cuman ya bisa aja nanti dia turun lagi, merah lagi, konsol lagi. Jadi membosankan kalau beli saham lagi konsolidasi seperti ULTJ ini dan yang bid overnya tipis. Takutnya Bapak Ibu beli banyak kan, bisa beli jualnya susah itu. Jadi seperti itu. Untuk ULTJ cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.